percakapan pra-observasi. Oke, selamat siang Ibu Eni. Selamat siang Ibu Ani. Oke, Bu Eni, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi sebelum nantinya saya minta izin masuk ke kelas Bu Eni untuk melakukan observasi kelas. Pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Eni dengan tujuan untuk menyamakan persepsi kita nanti pada saat proses observasi kelas nanti Bu Eni. Bu Eni, ini Bu Eni kan di kelas 2 ya. Kira-kira nanti kita untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada waktu observasi nanti kira-kira apa ya Bu Eni? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti dalam kita observasi ya Bu Ani, mengenal karakteristik atau ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bentuk kesatuan dari NKRI. Itu tujuan pembelajaran saya nanti. Oke, jadi nanti tujuan pembelajarannya anak mengetahui nanti apa saja ciri karakteristik lingkungan rumahnya. Ya. Ini pas rendah ya Bu Eni? Iya, pas rendah. Kemudian nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, apa area pengembangan yang hendak dicapai? Area pengembangan yang hendak saya capai nanti yaitu diferensiasi konten Bu Ani. Oke, berarti nanti saya akan mengamati bagaimana Bu Eni melakukan diferensiasi konten pada proses pembelajaran saat observasi nanti. Kira-kira untuk mencapai area pengembangan ini, apa strategi yang akan Ibu Eni persiapkan dalam observasi nanti? Baik Bu Ami, strategi yang saya lakukan dalam observasi nanti, yang pertama tentu saya harus menyediakan RPP-nya dulu modul ajar ya. Kemudian setelah modul ajar nanti saya akan merencanakan memasukkan beberapa nanti media pembelajaran. Kemudian juga nanti saya akan melakukan yang namanya permainan civic home. Apa itu Bu Eni? Civic home itu nanti beberapa anak dibagi dalam beberapa kelompok. Kan nanti anak itu kita kenalkan lingkungan rumah itu seperti apa. Nah, jadi anak itu kita bagi dalam beberapa kelompok. Nanti ketika kita melakukan civic home, anak itu kita suruh mereka membuat gambar. Gambar berdasarkan kemampuan mereka. Jadi gambar itu kalau berdasarkan kemampuan mereka tentu akan berbeda. Jadi dengan gambar yang telah mereka miliki, kemudian saya membagi dalam beberapa. Kan kalau civic home itu nanti ada beberapa jalan itu dalam satu lingkungan. Jadi nanti anak yang sudah duduk berkelompok nanti akan menempatkan ini rumahnya di sini sesuai dengan tetangga yang dia miliki. Seperti itu Bu Ani. Baik, berarti nanti Bu Eni akan menyediakan beberapa media pembelajaran. Kalau boleh tahu mungkin seperti PowerPoint kayak gitu. Iya, PowerPoint juga. Media konkretnya kira-kira ada nggak? Media konkret yang saya pakai mungkin nanti lembar kerja siswa Bu Ani. Lembar kerja siswa yang nanti akan saya bagikan kepada siswa. Oke, berarti itu nanti ya. Terus ada permainan civic home juga untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian untuk penilaiannya Bu Eni kira-kira bagaimana strategi penilaian dalam observasi nanti? Penilaian itu saya akan memakai penilaian sikap. Ya, penilaian sikap itu nanti dalam lingkungan rumah itu kan ada sikap kepedulian, gotong royong. Jadi nanti akan saya nilai bagaimana sikap yang sudah mereka pahami. Kemudian juga pengetahuan itu nanti ada beberapa soal yang akan saya bagikan mengenai pemahaman mereka mengenai lingkungan rumah yang sudah saya ajarkan. Itu rencananya. Jadi nanti ada penilaian keterampilan juga, sikap dan penilaian pengetahuannya juga ya Bu Eni. Kemudian Bu Eni, dari hal yang saya sampaikan tadi, apa indikator ketercapaian dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada saat observasi ini? Ketercapaian indikator? Iya, ketercapaiannya. Iya, jadi saya berharap ya Ibu Ani, tentu berharap ya. Ketika kita melakukan observasi, ketercapaian itu siswa paham bagaimana itu yang lingkungan rumah, ciri fisiknya seperti apa, kemudian nanti
apa yang dimaksud dengan tetangga, kemudian juga lingkungan rumah itu yang seperti apa, kemudian juga sikap yang ditanamkan dengan kehidupan bertetangga itu sikap apa yang harus kita kembangkan. Jadi seperti itu Bu Ami yang ingin saya capai dalam pembelajaran saya. Jadi nanti anak mengenal apa yang dimaksud dengan tetangga, kemudian bagaimana anak bersikap kalau dalam bertetangga. Itu ya. Iya, Nanti indikator ketercapaiannya. Bu ini sekarang kita masuk kepada perencanaan jadwal kita pasti nanti. Ini kan hari Senin tanggal 2 Februari hari ini Bu ini. Kira-kira kapan Bu ini bersedia untuk saya observasi kelas? Kebetulan untuk observasi kelas saya yang sesuai dengan materi yang akan saya lakukan itu seminggu lagi Bu Ami. Berarti hari Senin depan tanggal 4 Maret 2024 Bu Ami. Baik Bu ini. Nanti kita sepakat ya Bu ini. Nanti saya akan melihat apa saja nanti dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, strategi, kemudian tadi indikator pencapaiannya. Saya sangat tertarik dengan apa yang telah Bu ini ceritakan tadi. Nanti kita lihat pada proses observasinya. Oke Bu ini, terima kasih atas kesempatan hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, tadi kita berdoa ya, sudah berdoa. Jadi dengan bersyukur, tadi kita berdoa ya, berarti sikap bersyukur sebagai akhlak beragama yang menunjukkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Coba Indonesia Kampus Ridwan. Judul kita apa tadi? Mengenal karakteristik dan ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Coba kamu lihat, kita sekarang yang rumah kita ini, yang sekolah kita ini berada di mana? NKRI itu tahu ada NKRI apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita, sekolah kita atau rumah kita di mana berada? Beradanya di mana?
ya, benua itu kita lihat. Nah, Asia dan kalau di sini ada kelihatan. Nah, yang Asia itu yang ini ya. Nah, kita tinggal di mana, Nak? Di rumah, di lingkungan rumah kita tinggal ya. Jadi di lingkungan rumah kita tidak hanya berkawan dengan orang yang bersama kita di rumah saja. Ya kan, kita kan nggak di dalam rumah saja. Kalau di rumah, enggak kan? Kita juga melahirkan juga rumah-rumah yang ada di dekat kita. Kecuali kita tinggal di tengah sawah seperti yang tadi itu ya, tetangganya sawah-sawah. Nah, kalau kita di mana, Nak? Ada tetangga sebelah rumah ya, Sarah? Iya. Jadi kemudian mereka juga adalah teman kita yang kita sebut dengan yang rumah-rumah yang ada di sebelah kita itu kita sebut dengan tetangga. Jadi kita sebagai tetangga kita wajib tegur sapa ya, wajib saling saling membantu. Kemudian kita lihat, nah ini tadi ibu sudah sampaikan, kalau di lingkungan rumah itu kita harus punya kepedulian ya Nak, saling sapa, saling berbagi dan saling tolong menolong. Begitu juga dengan di sekolah. Kita lihat ini. Siapa yang tahu gambar yang aku tampilkan? Ada berapa gambar yang aku tampilkan? Wah, yang pertama rumah. Kita sering melaksanakan kerja bakti. Rasid ada ikut kerja bakti? Ada? Ada Rasid? Oh, ada. Nova ada ikut kerja bakti? Lingkungan rumah? Oh, enggak. Berarti Nova masih kurang kepeduliannya bertetangga. Ya, Sifat? Pernah ikut kerja bakti? Pernah. Pernah. Berarti siapa yang pernah? Sama artinya, tapi tadi nggak pernah. Nah, bagus.
kreasi kita, boleh kita lihat teman, apa yang ada di pikiran itu yang kita tuangkan. Bisa, nah ibu pasti bisa. Ada yang nggak bisa, nah itu pintar semua. Yuk, bikin gambar rumah. Ya, apa yang ada di pikirannya itu yang kamu tuangkan. Alim misalin, dapat, bilang udah. Apa lagi Alim? Ya, bagus. Pak Rasir. Ada Pak? Bagus. Jorong. Di jorong itu ada nama jalan-jalan kecilnya. Ada nak? Iya kan? Misalnya ada jalan Mawar, ada jalan Konco, ada jalan Surau Jambu dan jalan Melati. Ya nak, misalnya seperti itu ada nama jalan. Ya nak? Nah, jadi dari nama jalan tadi, nah banyak jalan yang kita temui. Tujuan ibu menyuruh kamu buat gambar rumah, tahu nggak kenapa? Tahu? Enggak. Kenapa enggak? Tadi kan kita sudah membahas. Ya Rasid? Rasid sudah selesai nomor 5. Tadi kita sudah membahas rukun tetangga atau yang disebut dengan jorong kalau di kampung kita, yang terdiri dari beberapa rumah. Ya nak, dari beberapa rumah. Jadi sekarang permainan kita ini, anak ibu sudah duduk berkelompok kan? Sudah duduk berkelompok. Nah, sekarang tugasnya adalah ini yang jalan Mawar, ini kelompok jalan Mawar ya. Jalan Mawar, ini jalan Konco. Kemudian ini jalan Surau Jambu dan jalan Melati. Nah, sekarang tugas anak ibu yang jalan Mawar, silakan tempel rumahnya di jalan Mawar. Berarti yang di bagian atas ini yang kamu tempel ya. Ya, mulai dari pilar. Tempel pakai ini aja ke depan. Sampai nak. Ini rumah si pilar di jalan Mawar. Ya. Selanjutnya rumah Alisa. Kamu tempel dekat rumah pilar. Kamu tempel dekat rumah pilar. Pak Alisa. Pak Alisa, kamu tempel dekat rumah pilar. Jalan di jorong 3 batu. Pak jalan. Ya Pak jalan.
anggota kelompoknya ada tugas mandiri. Apa gambar? Ada kelihatan gambar? Kamu lihat gambar tidak? Nah, coba lihat, ada gambar nggak? Minuman itu sembarang lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Berarti di tempat tinggalnya dibuat minuman, botol bekas minuman. Padahal ada tempat sampah yang disediakan. Jadi kamu biasanya pulang sekolah berteman kan? Kalau tahu-tahu kamu lihat teman yang buang sampah. Setelah melakukan observasi beberapa hari yang lalu. Di sini sudah hadir saya sebagai CDP dan guru yang diamati pas observasi, yaitu Ibu Musliwa ini, guru kelas 2 untuk tugas sementara, kemudian didampingi oleh Ibu PP di Dalela sebagai pengamat. Baik, kita mulai saja untuk proses pasca observasi ini. Oke, Bu Eni. Sekarang kita masuk pada pasca observasi yang telah pada observasi yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Bagaimana perasaan ini setelah dilakukan observasi kemarin? Baik Bu Ani, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat senang sekali ketika Bu Ani melakukan observasi ke kelas saya. Kenapa? Karena dengan adanya observasi ke kelas saya jadi bisa memahami kekurangan saya di mana. Jadi dengan begitu saya tambah motivasi untuk meningkatkan kekurangan yang saya alami ketika diobservasi. Walaupun observasinya berjalan lancar ya, tetapi ketika saya melakukan, saya introspeksi diri. Oh, ternyata ini saya kurang, ternyata tadi ini terlewatkan, seperti itu Bu Ani. Baik Bu Eni, kita kembali lagi kepada fokus kita pada observasi kemarin. Area pengembangan yang hendak Bu Eni capai yaitu penerapan diferensiasi konten dalam pembelajaran. Menurut Ibu Eni, apakah target dari pencapaian Bu Eni sudah tercapai atau masih ada yang perlu diperbaiki? Kemarin itu kan saya memakai diferensiasi konten. Jadi alhamdulillah setelah saya lihat ya, diferensiasi konten yang saya pakai ke kelas saya sudah cukup efektif untuk membangkitkan semangat anak saya. Karena beberapa siswa saya itu ada siswa yang biasanya pasif, tidak aktif dalam pembelajaran. Tetapi kemarin ketika saya melakukan
diferensiasi konten, semua siswa itu terlibat. Walaupun biasanya mereka itu tidak bersemangat belajar, tetapi ketika dilakukan diferensiasi konten, alhamdulillah itu sudah berjalan sesuai dengan harapan saya. Oke Bu Eni, menurut apa yang saya lihat kemarin, memang diferensiasi konten juga sudah terlihat ini, walaupun masih perlu perbaikan di beberapa hal. Namun dengan pembelajaran menggunakan diferensiasi konten ini, saya juga melihat anak Bu Eni semuanya aktif dalam pembelajaran ya. Kemudian biasanya ada yang pasif, kemudian diberikan beberapa segmen itu menjadi bersemangat ya Bu Eni dalam pembelajaran. Menurut Bu Eni, apakah tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran ini tercapai? Alhamdulillah ya Pak, ini berdasarkan diferensiasi konten yang saya pakai kemarin, itu tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya capai sudah tercapai Bu Abi. Walaupun mungkin masih ada beberapa siswa yang masih belum sempurna untuk tujuan pembelajaran kemarin dalam penyampaiannya kepada saya gitu Bu Ani. Oke, berarti tujuan pembelajarannya Bu Eni Sudah tercapai, walaupun masih belum sempurna. yang masih belum sempurna, berarti nanti akan Diadakan perbaikan. Bu Eni ya. Dalam kegiatan Bu Eni kemarin, kan udah diferensiasi konten nih, diferensiasikan ada 3, mungkin nanti ada tindak lanjut apa lagi yang akan Bu Eni lakukan, ada kegiatan, ada pembelajaran Bu Eni lebih bervariasi. Mungkin nanti saya akan coba memakai diferensiasi proses Bu Ami. Karena kemarin saya kan sudah coba untuk diferensiasi konten dan hasilnya sudah saya lihat. Nah, jadi saya coba lagi untuk memakai diferensiasi proses. Bagaimana nanti itu akan menjadi refleksi bagi saya untuk pembelajaran berikutnya. Jadi berarti setelah saya melakukan diferensiasi konten dan diferensiasi proses, mana yang lebih efektif untuk siswa saya? Mungkin seperti itu. Oke, berarti tindak lanjutnya Bu Eni akan melakukan lagi yang namanya Diferensiasi proses. Kalau mau tahu Bu Eni apa saja strateginya yang akan Bu Eni gunakan? Kalau untuk diferensiasi proses, kemarin itu kan untuk konten saya sudah mengelompokkan siswa ya. Untuk diferensiasi proses nanti saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan ini gaya belajarnya mungkin, atau ya seperti itulah Bu Ani. Mungkin ada siswa ini yang kinestetik. Jadi kalau dalam proses berarti siswa yang kinestetik itu apa sih harusnya saya berikan. Kemudian yang untuk gaya belajarnya audio seperti apa. Kemudian juga yang audio visual seperti apa. Mungkin seperti itu Bu Ani. Oke, terima kasih ya Bu Eni. Mungkin nanti saya juga dapat melihat bagaimana hasil dari tindak lanjut Bu Eni, apakah berhasil atau efektif digunakan di kelas Bu Eni. Baik Bu Eni, mungkin cukup sekian kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya Bu Eni akan melakukan tindak lanjut mengenai diferensiasi proses. Oke Bu Eni, terima kasih.